Bisa dibilang semua proses album Berona ini menjadi salah satu saksi perjalanan di album Berona gitu. Halo buat semuanya, jangan lupa nanti datang ke Taman Literasi karena ada aku bakal nyanyiin semua album Berona dan bakal seru-seruan, ada kolaborator semuanya, dan yang terpenting adalah ada teh kotak di sana. Rizky Febian sukses merilis album keduanya yang diberi nama Berona Jumat 21 Juli 2023 dini hari. Dari 10 lagu Rizky Febian di album Berona ini, ia juga berkolaborasi dengan 3 musisi lainnya, Teddy Aditya, Gangga, dan Bass Boy. Membuat album Berona Rizky Febian ini semakin kece, beragam, dan penuh warna, sama seperti arti kata dari Berona itu sendiri. Kabar yang paling banyak fans mungkin tanyakan adalah apakah Mahalini ikut terlibat dalam perilisan album Berona? Tenang. Jawabannya, ya. Salah satu lagu di album Berona, sang calon makmum Rizky Febian asal Denpasar, Bali ini, siapa lagi kalau bukan Mahalini Raharja, ikut terlibat dalam perilisannya. Dan menurut Rizky Febian, Mahalini menjadi salah satu saksi di perjalanan album keduanya ini setelah sebelumnya sukses dengan album Jejak pada 23 November 2018 silam yang berisi 9 lagu. Perilisan album Berona Rizky Febian pada Jumat dini hari tak hanya sampai di situ saja. Pasalnya, Rizky Febian bersama tim memberi ruang kepada para penggemarnya secara gratis yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk bertatap muka secara langsung dengan Rizky Febian dan para penggawa Berona dan Airfast Music Family. Konser gratis dan terbuka untuk umum ini dipusatkan di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan. Blok M ini teman-teman, dekat Blok L dan N ya. Di samping L dan N ada K dan O. Hah? Tapi tunggu dulu, bukannya itu huruf abjad? Yang kita bahas di sini kan blok, bukan abjad. Yang benar Blok M ya. Live konser ini ikut menghadirkan teman-teman kolaborasi Rizky Febian dan juga sang generasi Rizky Febian. Siapa lagi kalau bukan Rizwan Fadillah alias Jan. Penonton live konser Rizky Febian ini lumayan membludak. Semua space dipenuhi wanita-wanita cantik dan laki-laki tanfan. Mereka baik dan murah senyum. Menariknya, di konser ini juga para penonton diberi gratis teh kotak. Gratis, makasih teh kotak. Sebab Rizky Febian belakangan ini kita ketahui ia menjadi brand ambassador teh kotak. Tapi kalau minyak urut tidak gratis ya, itu dibawa sendiri untuk digosokkan ke betis jika capek berdiri menonton konser, atau bisa juga digosokkan ke pinggang ketika merasa pegal. Merek minyak urut ini bukan jenis minyak lintah atau daun 3 jari asli Papua ya teman-teman. Tapi mereknya umum dan banyak dijual di apotek ataupun di toko bangunan. Ada yang berlabel dan juga tradisional. Soal rasa dijamin mengalahkan bau parfum dah. Termasuk tisu dalam konser ini juga tidak gratis alias bawa sendiri. Gunanya apalagi kalau bukan untuk melap keringat ketika merasa gerah. Uniknya, tisu ini juga bisa membantu melap orang di samping kita kok. Biar terlihat romantis begitu. Bukan artian romantis rokok makan gratis ya. Tapi sungguhan, dijamin romantis. Asalkan lihat dulu siapa di dekat Anda itu. Kalau ada pasangannya, jangan coba-coba melap keringatnya. Takutnya mata kaki Anda bisa pindah otomatis ke jidat. Jadi sekali lagi teman-teman, masalah tisu itu mah bebas merek, apapun bisa dibawa.
Asalkan jangan tisu magit ya, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau tidak ada pasangan, basuhnya sih gampang. Keluarnya itu loh, orang bisa mati sudah. Tapi kalau ada pasangan, tak masalah. Jika hanya sekedar coba ya. Apalagi jika pasangan Anda itu juling, matanya itu bisa normal seketika. Maaf ya, bukan menyinggung, tapi silakan buktikan sendiri kedahsyatannya. Penting diketahui juga, sebelum konser Rizky Febian ada sesi tatap muka bersama beberapa awak media. Singkat ceritanya, album Berona Rizky Febian ini sebenarnya sudah 3 tahun berjalan ini rencana perilisannya. Berhubung pandemi, akibatnya tertunda terus, dan barulah saat ini mencapai orgasme perilisannya. Untuk melihat lebih lengkapnya tentang apa itu album Berona Rizky Febian dan apa kata teman kolaborasi Rizky Febian tentang album Berona dan masih banyak lagi ungkapan menarik lainnya, berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Kita panggilkan Rizky Febian. Hey. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh, Kak Iki. Oke, sudah hadir di sini. Pertama-tama tepuk tangan dong karena Beronanya sudah rilis. Alhamdulillah, congratulations. Gimana rasanya, Kak? Yang pasti rasanya deg-degan banget. Walaupun ini album kedua hitungannya, tapi bisa dibilang ini berasa seperti album pertama lagi. Oh gitu ya? Karena sekarang kan udah label sendiri, terus jadinya saya mengharuskan tahu dan into semuanya di dalamnya. Oke. Bukan hanya sekedar dari segi musiknya saja atau dari mengkonsepkan album. Oke. Jadi karena memang nggak sengaja tiba-tiba menemukan kata Berona, terus Iki ngerasa kok kece ya gitu kata-katanya, terus kayak kok jarang menemukan kata Berona, terus dari segi penulisan kayak enak dilihat gitu. Oke. Dan akhirnya aku cek ternyata artinya itu berwarna. Oke. Dan bisa diartikan lainnya juga beragam. Dan akhirnya Iki coba simpulkan bahwa oh pas nih dengan konsep album yang pengen Iki buat gitu. Yang Oke. memang Iki coba berusaha untuk mendewasakan dari segi musikalitas, terus juga berusaha untuk mendewasakan dari segi Iki juga membuat sebuah lagu. Ditambah juga kan Iki membawa beberapa kolaborator yang memang luar biasa, dan di situ juga bisa menambahkan dan juga memperkuat bahwa di musik Iki yang Berona ini di album kedua ya berwarna dan beragam gitu. Oke, berwarna dan beragam. Sebenarnya harus rilis di awal-awal pandemi sebenarnya, tapi karena waktu itu pandemi mau tidak mau saya tidak ingin merusak suasana yang sedang sedih saat itu, sampai akhirnya ya mau tidak mau kita tahan selama 3 tahun itu, dan ya akhirnya ternyata di 2 tahun kebelakang itu kita sudah memplanning kayaknya banyak memahami semuanya. Yang awalnya lagu itu cuma 9 lagu gitu ya, tiba-tiba udah submit sebagian, udah mastering. Oh di sibuk mono ya Pak. Dengan ketika Berona, saya bilang ke Pak Edi, saya tuh mau bikin Berona gitu, dan ternyata kita CLBK Teh Kota kembali di Rizky Febian. Alhamdulillah. Jadi ketika pas CLBK, oh alhamdulillah. Jadi saya benar-benar mungkin ya saya bersyukurnya Pak, ketika saya kembali lagi bisa kerjasama dengan Teh Kota pun di saat posisi saya mungkin sudah mulai bisa memahami, mengetahui bahwa
mengembangkan efek musik seperti apa, begitupun Boleh cerita dikit nggak tentang gimana akhirnya bisa ketemu lagi sama Iki dan akhirnya ngebikin ini jadi sebuah lagu dan berkolaborasi di Berona? Awalnya waktu itu kita podcast bareng ya, podcast bareng sama Iki di Stereo Vibes. Terus tiba-tiba si Iki ada challenge bikin lagu waktu itu dadakan dan kita bikin. Terus setelah itu ternyata respon dari publiknya lumayan bagus dari lagu spontanitas itu. Dan akhirnya dalam beberapa bulan setelah itu tim dari Iki ngabarin ke tim saya waktu itu, terus akhirnya ternyata mau dilanjutin lagunya. Dan buat album juga pas denger Dejak itu juga happy banget pastinya kayak gitu. Nice, oke. Kalau di situ posisi gue baru balik dari siaran dan gue pikir sama Iki kenapa kita nggak bikin love song tapi situasinya khusus lagi nyetir ceritanya. Jadi si cowoknya tuh berangkat kerja, ntar pulang kerja tuh bakal ketemu ceweknya, jemput dan bakal menikmati hari sama ceweknya jalan-jalan. dan seru kok proses pembuatan. Terus ada yang kamu kayak PNS apa yang paling ke Los Angeles hanya untuk nulis lagu ini khusus gitu. Terus gue baru landing dari Bali langsung ke studio Iki, nyampe ruangannya terus ya halo terus pertanyaan gue cuma satu, kita mau nulis lagu sekarang, ya udah ayo mulai. Gue cuma nanya apa kabar gitu. Terus habis itu ya apa kabar pertama jawabnya masih baik gitu kan. Terus gue habis itu gue matiin lampu, gue bilang teman-teman yang lain boleh keluar dulu bentar ya. Terus baru gue tanya ini di pojokan gelap-gelap apa kabar gitu. Jadi disitulah situasinya menjadi sebuah ya akhirnya menjadi sebuah apa ya, gue suka nulis dalam sebuah safe space yang dimana gue bisa menulis bersamaan dan lebih ke mau mengangkat emosional dalam hal berproses di sebuah hubungan gitu. Kayak sebenarnya hal yang sederhana justru yang terkadang membuat kita tersenyum karena mengingat Itu momen. Ya nggak? Berasa diangkringan kita ya di sini ya. Mantap. Nanti yang dapat kita doang yang nyaman, bro. Yang nyaman pengen semuanya nyaman dong. yang nyaman cuma di Lembang, bro. Oh, ya. Terima kasih banyak. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak.